Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tiada terhingga. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Seorang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ini pertanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan jadikan dia faham terkait dengan agama. Dan ilmu agama tidaklah hanya semata-mata terbatas dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya terbatas dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita pun dituntut untuk mengenal hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Hudzaifah radhiyallahu an, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Beliau mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang ketaatan-ketaatan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. sebagai bentuk imtithal
atau aplikasi dari apa yang Allah perintahkan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Maka mereka pun berlomba-lomba bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam bentuk kebaikan. Akan tetapi kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri. Kalau yang lainnya bertanya tentang kebaikan, aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Beliau mengatakan makhafata an yudrikani. Karena khawatir jangan-jangan aku terjatuh melakukan keburukan tersebut. Karena itulah dikatakan ta'allamu syarra la lisyarri innama litawaqqih fa innahu man lam ya'rifi syarra minan nasi waqa'a fih. Kenalilah keburukan bukan untuk dikerjakan, akan tetapi untuk menjaga diri kita. Karena sesungguhnya siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka sungguh dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam keburukan-keburukan tersebut. Oleh karena itulah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, para ulama rahimahumullahu taala tidak hanya memfokuskan pembahasan mereka terkait dengan berbagai macam bentuk ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga memberikan perhatian khusus dalam menulis karya-karya ilmiah menjelaskan kepada kita tentang berbagai macam bentuk dosa dan keburukan sebagai bentuk peringatan bagi umat manusia agar mereka dapat mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka dapat mengetahui apa saja yang telah menjerumuskan umat terdahulu yang menyebabkan kehancuran mereka, agar mereka dapat menjauhi itu semuanya sehingga mereka mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara para ulama yang memberikan perhatian khusus dalam menjelaskan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dosa-dosa besar. Di antaranya adalah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, di mana di dalam kitab beliau menyebutkan lebih dari 70 macam dosa besar. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan bahwa dosa besar tersebut lebih dari 400. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau justru menyebutkan bahwa dosa besar tersebut lebih dari 700 macam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika sekiranya kalian menjauhi
segala macam dosa besar yang kalian dilarang daripadanya. Nukaffir ankum sayyiatikum, maka kami akan gugurkan segala macam keburukan-keburukan kalian. Allah menyebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya. Bagaimana kita akan dapat mengetahui dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya kita tidak mau mempelajari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan isyarat bahwa dosa tersebut terbagi kepada dua kelompok. Ada yang masuk ke dalam kategori kabair, ada yang termasuk ke dalam kategori saghair. Yang pertama adalah kabair atau dosa-dosa besar, dan yang kedua adalah saghairudz dzunub atau dosa-dosa kecil. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Perlu diketahui bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang definisi dari al-kabair. Setelah tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, kalaulah sekiranya kalian menjauhi kabair, dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan apa yang dimaksud dengan kabairudz dzunub. Beliau mengatakan al-kabairu kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw azab. Beliau mengatakan bahwa kabair atau dosa-dosa besar yang termasuk ke dalam dosa besar adalah kullu dzambin, setiap dosa khatamahullah, yang Allah tutup atau Allah ancam pelakunya binarin, apakah itu dengan api neraka, au la'natin, atau Allah ancam pelakunya mendapatkan laknat, au ghadabin, atau yang Allah ancam pelakunya mendapatkan murka dari Allah, au azab, atau mereka yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab. Ini adalah definisi dari dosa-dosa besar al-kabair yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan hiya ila 700 aqrabu minha ila 7. Dosa-dosa besar tersebut lebih dari 700 macam jenisnya. Adapun pokoknya itu adalah 7 macam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Dalam hadis yang insyaallah nanti akan kita jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang dapat membinasakan kalian. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma ghaira annahu la kabirata ma'al istighfar wala saghirata
ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika sekiranya dibarengi dengan istighfar. Dan begitu pula suatu dosa tidaklah dianggap sebagai dosa kecil apabila dosa-dosa tersebut senantiasa dilakukan dan tidak ada upaya untuk meninggalkannya. Dosa-dosa besar tidaklah dianggap sebagai dosa besar jika pelakunya menyadari kesalahan tersebut dan mau kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar jika sekiranya seorang mau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita yang dihukum rajam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, laqad tabat taubatan law wuzi'at ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh wanita ini telah bertaubat kepada Allah dengan pertaubatan yang sebenar-benarnya, yang apabila dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, sungguh taubatnya ini cukup bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang mereka yang bertaubat. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itu akan Allah ganti, nilai keburukan mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai kebaikan. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Begitu pula dosa kecil itu tidaklah dapat dianggap sebagai dosa kecil apabila tidak ada upaya untuk meninggalkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walam yusirru ala ma fa'alu? Mereka tidak terus-terusan melakukan melakukan keburukan yang pernah mereka lakukan. Tidak ada israr. Karena tidak ada manusia yang luput dari dosa dan kesalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gembira apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lallahu asyaddu farahan bitaubati 'abdihi at-taibi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alaihi ta'amuhu wa sharabuhu fabainama huwa kadzalik idh hiya qa'imatun 'indah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala amat sangat gembira dengan taubatnya seorang di antara kalian. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada kegembiraan seseorang di antara kalian yang tengah berada di padang pasir, dia menunggangi untanya yang membawa segala macam perbekalannya, namun tiba-tiba untanya tersebut lepas lari, membawa seluruh perbekalan yang ada pada dirinya. Dalam kondisi keputusasaan tersebut, dia duduk di bawah sebuah pohon.
Dan tiba-tiba dia dapatkan untanya telah datang kembali, masih lengkap dengan seluruh perbekalan yang ada. Dalam kondisi yang demikian, dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Karena saking gembiranya dia salah berucap. Yang seharusnya dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Namun karena saking gembiranya dia salah ucap. Dia mengucapkan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala amat sangat gembira, dan kegembiraan Allah melebihi kegembiraan orang ini. Ketika seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, laulam tuznibu, kalaulah sekiranya kalian tidak pernah melakukan perbuatan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan gantikan kalian dengan kaum lainnya yuznibun, di mana mereka melakukan dosa dan mereka beristighfar kepada Allah dan Allah berikan maghfirah kepada mereka. Jadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ini adalah muqaddimah sebelum kita membahas risalah tulisan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, bahwa mempelajari, mengenal berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu hal yang sangat penting agar jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan innama tunqadu 'ural Islam 'urwatan idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya ikatan agama Islam itu sedikit demi sedikit akan terurai, yang tadinya kuat akan menjadi lemah. Idza nasha'a fil Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Ketika muncul nanti generasi di dalam Islam, generasi di tengah-tengah kaum muslimin yang mana mereka tidak mengenal bagaimana kondisi masyarakat jahiliyah dahulunya, sehingga mereka beranggapan sesuatu yang mereka anggap baik padahal itu adalah merupakan perkara jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari itulah di antara para ulama ada di antara mereka yang juga mengkhususkan tulisan mereka terkait dengan masailul jahiliyah, di antaranya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menulis sebuah risalah yang berjudul Masail al-Jahiliyah. Dan insyaallah taala kita akan membahas risalah yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, yaitu kitab Al-Kabair. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala beliau mengatakan al-kabiratul ula asyirku billah. Dosa besar yang pertama adalah asyirku billahi ta'ala, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebutkan asyirk, syirik kata beliau adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw basharin aw syamsin aw qamarin aw nabiyyin aw syaikhin aw jinniyin aw najmin aw malakin wa ghairi dzalik. Beliau mengatakan syirik adalah antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ini adalah penggalan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di mana beliau menjelaskan bahwa ala unabbiukum bi akbaril kabair. Akbarul kabair an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa engkau menjadikan sekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan dirimu. Betapa tidak kesyirikan ini adalah merupakan dosa yang paling besar. Karena ini adalah merupakan bentuk kufrun bil jamil. Tidak membalas kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mencukupkan segala sesuatunya. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengatur segala sesuatu untuk maslahat kita semua, untuk kebaikan kita semua. Namun di sisi lain kita menjadikan sekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan wa ta'budu ma'ahu ghairahu, dan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan ibadah kepada Allah, engkau juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Min hajarin, apakah itu berupa batu, au basyarin, atau menyembah orang-orang manusia, atau menyembah matahari, atau menyembah bulan, atau menyembah nabi, atau menyembah syekh, guru, atau dari kalangan jin, atau bintang-bintang, atau malaikat-malaikat, atau yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai Rabb, tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim radhiyallahu an, yang dahulunya beliau adalah seorang Nasrani. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah membaca ayat tersebut, beliau berkata, "Ma na'buduhum ya Rasulullah." Sungguh kami tidak pernah sama sekali beribadah kepada mereka, tidak pernah sama sekali kami menyembah mereka ya Rasulullah. Mendengar hal tersebut, karena Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau mengira, beranggapan bahwa beribadah kepada orang-orang tersebut adalah dengan sujud kepada mereka, adalah dengan menyembah-nyembah mereka. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Adi bin Hatim radhiyallahu an bagaimana hakikat bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Alastum alaisu idza ahallu ma harrama Allah ahlaltumu wa idza harramu ma ahallallah harramtumu." Bukankah kalian ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian pun turut menghalalkan apa yang mereka halalkan? Kalian justru mengikuti mereka dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengharamkan, mereka menghalalkan. Kalian justru lebih mengikuti mereka dengan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza harramu ma ahallallah wa alaysu idza harramu ma ahallallah haramtumu. Dan begitu pula, bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, kalian pun turut mengharamkan apa yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah SWT? Rasulullah SAW menyampaikan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk penghambaan kalian kepada mereka. Jadi di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa bentuk penghambaan kepada selain Allah itu tidak hanya dengan sujud kepada mereka, namun dengan mentaati mereka dalam menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak kita melihat di antara kaum muslimin saat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika dikatakan kepada mereka qala Allah, qala Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berkata atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka justru mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah SWT, mereka justru berkata apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami justru mengikuti apa yang kami dapatkan dari pendahulu-pendahulu kami, dari nenek moyang kami dahulunya. Jangankan pada saat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah berkata, yushaku an tunazzalu alaikum hijaratun minas sama', bisa jadi sebentar lagi akan diturunkan kepada kalian batu-batu dari langit yang akan menghancurkan kalian sebagai bentuk hukuman adab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku mengatakan qala Rasulullah, tapi kalian justru mengatakan Abu Bakar berkata seperti ini, Umar berkata seperti itu. Kalian tinggalkan perkataan Rasulullah karena perkataan Abu Bakar dan karena perkataan Umar. Kalau saja mereka yang meninggalkan perkataan Allah, meninggalkan perkataan Rasulullah, akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka justru lebih mengikuti perkataan Abu Bakar, padahal Abu Bakar adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Kalau saja mereka yang mengikuti perkataan Abu Bakar dan meninggalkan perkataan Rasulullah diancam dengan adab yang sangat keras, bagaimana dengan mereka yang terang-terangan meninggalkan perkataan Allah, meninggalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena perkataan manusia yang tidak lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan ini merupakan satu bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika lebih mendahulukan perkataan selain Allah daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi syirik yang dijelaskan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, bahwa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi kesyirikan tersebut terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, atau
bisa jadi kesyirikan tersebut terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kesyirikan itu ada dua macam. Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar dia akan menggugurkan segala amal perbuatan. Dan pelakunya apabila meninggal dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya kekal di dalam api neraka. Dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik bisa terdapat di dalam uluhiyah Allah atau di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi terdapat di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah di dalam perbuatannya. Atau bisa jadi syirik menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berikan contoh dari masing-masing jenis atau bentuk kesyirikan tadi. Di antara syirik tadi ada yang terdapat di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan di dalam al-uluhiyah, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka yang menyembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik di dalam uluhiyatullah azza wa jal. Atau contoh lain, mereka yang melakukan tawaf mengitari kuburan orang-orang saleh. Ini juga merupakan bentuk syirik di dalam uluhiyatullah azza wa jal, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk lainnya, mereka yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang bertaubat meninggalkan suatu bentuk perbuatan dosa karena gurunya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu adalah ibadah, maka seharusnya seorang bertaubat itu karena Allah, bukan karena makhluk. Jika ada yang bertaubat karena makhluk, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang meninggalkan perbuatan dosa hanya karena makhluk, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, syirik di dalam uluhiyatullah azza wa jalla. Yang kedua adalah syirik di dalam rububiyatullah azza wa jal. Kita mengenal bahwa tauhid ada 3 macam jenisnya: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang menjauhkan madarat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mendatangkan penyakit. Ini terkait dengan perbuatan Allah. Meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang melakukan perbuatannya
ini termasuk ke dalam tauhidur rububiyah. Nah, ketika ada yang justru meminta manfaat kepada selain Allah atau meminta kepada makhluk agar dijauhkan dari madarat, padahal tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat atau tidak ada yang dapat menjauhkan madarat kecuali hanya Allah, maka apabila ada yang memintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan di dalam rububiyatullah azza wa jalla. Di antara contohnya adalah mereka yang memakai jimat-jimat, mereka yang memakai jampi-jampi dengan keyakinan itu akan dapat menjauhkan mereka dari madarat, dari berbagai macam bentuk mara bahaya, atau seseorang yang mempersembahkan berbagai macam bentuk sesembahan yang diletakkan, apakah itu di bawah sebuah pohon besar dengan harapan agar aman ketika melewati tempat tersebut, atau keyakinan sebahagian orang ketika lewat di suatu tikungan harus membunyikan klakson terlebih dahulu biar tidak ada petaka buruk yang menimpa dirinya, maka sungguh ini adalah merupakan kesyirikan di dalam rububiyatullah azza wa jalla. Karena sesungguhnya tidak ada manfaat, tidak ada madarat, melainkan yang dapat mendatangkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini satu hal yang terkait dengan keyakinan yang harus kita yakini, bahwa tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat atau menjauhkan madarat kecuali hanya Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi apa yang akan engkau berikan. Begitu pula apa yang engkau halangi, maka tidak akan ada seorang pun yang dapat memberikannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa'lam anna al-ummah law ijtama'u ala an yanfa'uk lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Ketahuilah bahwa sesungguhnya walaupun seluruh umat manusia ini semuanya bersatu padu untuk mendatangkan manfaat bagi dirimu, sungguh mereka tidak akan dapat mendatangkan manfaat melebihi sebatas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, meminta manfaat atau dijauhkan dari madarat itu semata-mata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman a'azanillahu iyyakum, ini muqaddimah dari al-kabiratul ula, dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billahi azza wa jal. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari dosa besar yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.